Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Heri Hermanto di TV Alir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka suara mengenai kasus penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap para pejabat di Indonesia, termasuk istrinya Ibu Negara Ani Yudhoyono dan beberapa menteri. Rekan saya Irfan Hasyani akan menyampaikan di lokasi. Silakan Irfan Hasyani. Ya, terima kasih rekan saya Heri. Seperti yang diketahui, mencuatnya isu penyadapan dilakukan oleh Australia yang kali ini ditargetkan kepada telepon pribadi Presiden SBY, kembali menaikkan tensi hubungan kedua negara. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Indonesia ditengarai menggunakan kabel optik. Namun menariknya, berdasarkan pakar IT komunikasi, penyadapan tersebut tak mungkin dilakukan tanpa adanya kesepakatan intelijen dengan penyedia kabel optik. Namun, Direktur Perusahaan Penyedia Optik NTT Communication Wendra Natasejaya mengatakan pencurian data atau penyadapan seperti itu kemungkinan besar dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni penyadapan dan penyedia jasa kabel optik. Dan dengan adanya kasus tersebut, pemerintah Indonesia diminta segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki laporan dugaan kegiatan mata-mata yang dilakukan Australia di Indonesia. Berikut adalah cuplikan pidato SBY saat menerangkan tentang penyadapan Australia kepada Indonesia. Berikut cuplikannya. Saya tahu rakyat Indonesia kesal dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh pihak-pihak Australia kepada Indonesia, kepada negara kita. Namun demikian, dalam hubungan antar bangsa, di dalam menghadapi situasi tertentu, tentu tidak boleh kita terlalu emosional dan mesti tetap rasional. Karena apa yang kita tempuh dan lakukan menyusul terjadinya kegiatan penyadapan ini akan menentukan masa depan hubungan Indonesia-Australia dan menentukan persahabatan di antara bangsa Indonesia dan bangsa Australia yang sesungguhnya terjalin dengan baik. Jadi, bagi Indonesia, penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk saya, dimengerti. Saya sulit untuk memahaminya. Mengapa itu kan? Sekarang ini bukan era perang dingin. Di era perang dingin dulu, sepertinya menjadi biasa, saling menyadap, saling mengintai, saling melakukan spying di antara blok-blok yang berhadap-hadapan. Sekarang dunia tidak lagi seperti itu. Meskipun bukan perang dingin, mungkin kalau ada dua negara yang sedang berada dalam permusuhan, hostile satu sama lain, bisa saja kegiatan intelijen saling menyadap itu dilakukan. Antara Indonesia dengan Australia juga tidak berada dalam posisi berhadap-hadapan apalagi bermusuhan. Sehingga kalau ada yang mengatakan intelligence itu bisa melakukan apa saja, saya justru mempertanyakan. Intelligence itu arahnya kemana? Mengapa harus menyadap partner, kawan, dan bukan lawan? Oleh karena itu, saya menganggap bahwa masalah ini masalah yang serius, bukan hanya dilihat dari aspek hukum. Saya kira hukum di Indonesia, hukum di Australia, hukum internasional juga tidak diperbolehkan menyadap itu terhadap Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat Indonesia, sebagaimana yang saya katakan melalui tweet yang saya lepas 2 hari yang lalu, maka sejumlah
agenda kerjasama, saya ulangi lagi, sejumlah agenda kerjasama akan kita lakukan review. Yang jelas, untuk sementara, atau saya meminta dihentikan dulu, kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelligence exchange, dan information sharing di antara kedua negara. Saya juga minta dihentikan dulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun yang sifatnya gabungan. Saya juga minta dihentikan sementara yang disebut dengan Coordinated Military Operations. Saudara tahu bahwa menghadapi permasalahan bersama, people smuggling, yang merepotkan Indonesia dan Australia, kita punya kerjasama yang disebut Coordinated Military Operation, Coordinated Patrol di wilayah lautan. Ini saya meminta dihentikan dulu sampai semuanya jelas. Tidak mungkin kita melanjutkan semuanya itu kalau kita tidak yakin, tidak ada penyadapan terhadap tentara Indonesia, terhadap kita yang bersama-sama justru mengemban tugas untuk kepentingan kedua negara. Ya, itulah informasi yang kami berikan langsung dari lapangan. Kita kembali ke studio. Bung Heri, silakan. Ya, terima kasih Irfan atas laporannya. Baik pemirsa, itulah laporan langsung dari lapangan yang diterima dari rekan saya Irfan Hassani. Laporan tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Hermanto dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Pancen saiki zamane munggah bulan numpak doka. Lah politik saiki rakyat saya kere. Pancen saiki zamane niat kutuku mano. Politik rada bingung. Pokoke inu gam-gam. Pancen saiki zamane wetang kopi gula tebu. Rakyate lah ngerti sapa iku. Ana koruptor watuk